Jangan sampai ada ketua RT, ketua RW jadi korban cacian masyarakat, korban tudingan masyarakat, korban fitnahan masyarakat. Selamat malam semua keponakan Pak D. Pada malam hari ini Pak D ingin berbicara sekitar tugas pokok dan fungsi RT RW. RT merupakan singkatan dari rukun tetangga dan RW merupakan singkatan dari rukun warga. Keduanya merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjembatani masyarakat di dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. RT RW merupakan tangan panjang untuk membantu peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah di dalam mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat. Coba bayangkan, jam 12 malam ada maling, kemana lapor? Ke RT RW. Ada banjir, larinya kemana? RT RW. Ada yang hilang, lapornya kemana? RT RW. Ada yang berkelahi, lapornya RT RW. Ada orang yang meninggal, lapornya RT RW. Ketika ada warga yang menikah pun butuh surat RT RW, kecuali kartu kawin, kecuali kalau kawin tidak butuh RT RW. Ini ada istri dicuri orang, kemana lapornya? RT RW kan? RT RW. RT RW merupakan tumpuan untuk kebutuhan warga. Maka harapan Pak D, jangan sampai ada ketua RT, ketua RW jadi korban. Korban cacian masyarakat, korban tudingan masyarakat, korban fitnahan masyarakat. Ini kalau diterus-teruskan berbahaya. Kalaulah kerja RT RW tidak disertai dengan ketulusan, kalaulah tugas RT RW tidak disertai dengan kecintaan, mana mungkin. Lebih baik meninggalkan jabatannya daripada dicaci warga. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kita tidak mudah memaki ketua RT kita, ketua RW kita, atau menuding ketua RW, menuding ketua RT RW kita, apalagi memfitnah, mari kita pelajari tugas pokok dan fungsi RT RW. Oke, namun sebelumnya mari kita pelajari tentang tupoksi RT RW. Kita akan bicara tentang sejarah berdirinya RT RW. Perjalanan sejarah Indonesia memang tidak lepas dari perjuangan rakyatnya di dalam menghadapi penjajahan. Mulai dari kedatangan Portugis pada tahun 1509 waktu itu, kemudian disusul Spanyol ke Minahasa, ke Sulawesi Utara pada tahun 1921. Kedua negara jajahan tersebut semula dianggap sahabat, teman baik. Namun karena kepercayaan itu ternyata dibalas dengan keserakahan mereka untuk menguasai Indonesia. Kemudian datanglah Belanda, datang ke Indonesia pada abad ke-11 sekitar 1602 ya. Belanda tiba di tanah air, berhasil menduduki beberapa wilayah di Nusantara, terutama Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Sejak itulah Belanda menguasai tanah air selama 350 tahun lamanya. Oke.
Kemudian pada akhir pertengahan abad 20, Perang Dunia Kedua pecah. Sekitar tahun 1939, perang tersebut diawali dengan penyerangan Jerman ke Polandia. Menyikapi hal tersebut, Britania Raya dan Prancis pun turut menyatakan perang terhadap Jerman, dan akhirnya tibalah pula saat itu adalah Jepang yang saat itu berlawanan dengan Amerika. Maka Jepang kemudian mencari tempat jajahan yang paling enak dijajah. Dia ingin menguasai di Asia Tenggara, atau mereka sebut dengan Asia Timur Raya. Sedangkan di kawasan Asia, Jepang menguasai kawasannya di Asia Tenggara, bernafsu ingin menduduki wilayah koloni Eropa saat itu di Asia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil alih dan menguasai sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut, terutama Indonesia. Oke, Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dalam upaya menguasai kawasan Asia Tenggara. Kedatangan Jepang merupakan kesempatan baik untuk melepas cengkraman Indonesia dari Belanda. Namun ternyata Jepang tidak kalah serakahnya dari Belanda. Dia ingin menguasai Indonesia yang akan diambil pula sumber daya alamnya. Mengapa Pak Adi mengupas tentang sejarah ini? Karena RT RW ini berbasis dari di Jepang sana ada tonarigumi, merupakan cara mengordinir masyarakat di tingkat paling bawah. Itu diterapkan oleh Jepang di Indonesia. Tonarigumi merupakan keberadaan Jepang terhadap Amerika yang harus ditata kelola dengan baik. Maka Jepang saat itu membuat program yang digulirkan macam-macam bentukannya. Saat itu ada Gaku Kotai, namanya sulit banget ya. Pasukan pelajar, Haihu, pasukan cadangan prajurit, ada Sainendan, barisan pemuda, dan salah satunya adalah Tonarigumi, atau di dalamnya dikenal dengan yang saat ini kita kenal dengan wilayah RT RW. Strategi lainnya strategi mengenalkan sistem pemerintahan terkecil yang disebut dengan Tonarigumi, yang berarti adalah kerukunan tetangga antar tetangga. Kemudian dengan istilah RT yang saat ini, hanya saja jika RT yang kita kenal saat ini dibentuk berbasis kesadaran dan gotong royong, tapi pada saat Tonarigumi pertama dibentuk Jepang di dalam rangka untuk memobilisasi pada saat Jepang membutuhkan pasukan cadangan. Kemudian pada saat itulah Tonarigumi dibuat, kemudian sehingga bisa dilestarikan hingga saat ini. Artikel ini kami baca Pak D dari kutipan dari Kurnia R tahun 2019, Panduan RT RW Jakarta, B Media Pustaka. Sekarang Pak D ingin membahas tentang kedudukan dan fungsi RT RW. Segala apapun tentang takliwernya keadaan wilayah RT di bawah pengawasan RT atau kewenangan sama di RW pusat. Sehingga seketika kepolisian ingin menangkap warga di suatu wilayah, kepolisian selalu menghubungi RT dan RW sebagai pemegang wilayah. Rukun tetangga, secara umum peraturan tugas dan fungsi kewajiban RT RW dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Permendagri 18/2018. RT sebagai lembaga kemasyarakatan desa. RT merupakan satu jenis lembaga kemasyarakatan desa atau disingkat LKD. LKD berdasarkan pasal 1 ayat 2 Permendagri 18/2018 didefinisikan sebagai berikut. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Itu tugas LKD. Kemudian LKD ini dalam pasal 150 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 4314 PP 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa. Pasal 3 ayat 1 Permendagri 2018 Permendagri 18 tahun 2018 disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. LKD dibentuk atas prakarsa desa dan masyarakat. Jadi lebih mudahnya desa itu di dalam mengambil keputusan atau musyawarah atau musdes harus melibatkan LKD. LKD adalah lembaga kemasyarakatan desa. LKD terdiri apa saja? Nah, ini yang penting. LKD terdiri 1 RT, rukun tetangga. Ini sebagai anggota LKD. Kemudian rukun warga. Kemudian pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Ada lagi bagian kepemudaan Karang Taruna. Ada pos pelayanan terpadu di masyarakat. Ada lembaga pemberdayaan masyarakat atau disingkat LPM atau di daerah lain disebut LKMD. Jadi RT atau RW adalah bagian dari LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan RT atau RW sebagaimana dimaksud pasal 7 maksud tadi, pasal 7 huruf D mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan lurah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi apa? RT RW adalah tangan panjang pemerintah. Pasal 15 RT RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 14 mempunyai tugas 1. Pendataan kependudukan, pelayanan administrasi dan pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kerukunan hidup antar warga. Ini yang membuat semua harus lapor ke RT. Kemudian pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dan mengemban aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Ini yang memerankan RT RW di dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Itu tugas RT. Pak D menyadari ada oknum RT RW yang salah kaprah di dalam melaksanakan tugasnya. Banyak memang ada yang salah kaprah di dalam melaksanakan tugasnya. Namun itu hanya sebagian kecil. Tentunya masih banyak RT RW yang bertugas secara bijaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Harapan Pak D, jika ada permasalahan di RT, di RW kalian, jangan langsung menghujat RT RW-nya. Lebih baik datangi ke tempat Pak RT, Pak RW, silaturahim, membahas sesuatu apa. Jadi semuanya akan tertib, rukun, damai. Tidak ada satu yang membuat menjadi tidak nyaman di wilayah. Gitu ya. Jadi Pak D pengennya semuanya itu nyaman-nyaman saja. Ada masalah apapun bisa dirembuk. Jangan banyak hujatan, jangan banyak cacian, apalagi fitnah.
Tidak boleh, jangan ya. Gitu dari Pak D untuk kalian semua tentang RT RW. Ini baru bahas tentang tupoksinya. Masalah haknya Pak D bingung mau bicara tentang hak, karena hak ada kaitannya dengan APBD setiap daerah. Dan Pak D kesulitan untuk membahas itu karena itu berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Demikian dari Pak D. Salam untuk RT RW se-Indonesia. Hidup RT RW.